Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Semangat! Di video kali ini saya akan membacakan buku Hati yang Bijaksana karya Alan Cohen yang diterbitkan oleh penerbit Interaksara. Sebelumnya, buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, law of attraction, dan juga komunitas LOA. Audiobook ini dibacakan oleh saya, Vita, Mindset Trainer. Ungkapkan kemampuan Anda. Seorang penyair jatuh sakit dan mengungkapkan keluhannya kepada dokternya. Di badan saya ada bintik-bintik merah dan semua persendian saya terasa nyeri. Saya juga sering sakit kepala dan tidak bisa tidur di malam hari. Saya menjadi mudah marah dan tertekan. Sang dokter berpikir sesaat dan bertanya, "Kapan terakhir kali Anda membacakan puisi Anda?" "Beberapa bulan yang lalu," jawab si penyair. "Pernah Anda bacakan salah satu dari puisi-puisi Anda yang terakhir dengan suara lantang?" "Tidak pernah." "Kalau begitu, silakan bacakan puisi baru Anda yang menjadi favorit Anda kepada saya," pinta sang dokter. "Baiklah," kata sang penyair. Kemudian dia berdiri tegak dan membacakan puisinya. "Luar biasa!" Sang dokter memberinya selamat. "Bolehkah saya mendengar puisi yang lain?" Sang penyair pun membacakan satu karyanya yang lain. "Lanjutkan," sang dokter memberi dukungan. Setelah si penyair menyampaikan beberapa puisinya yang lain, sang dokter bertanya, "Bagaimana perasaan Anda sekarang?" Sang penyair terkejut. Dia sadari bahwa ia merasa lebih baik. "Saya merasa sangat senang," ungkapnya. "Kalau begitu, pulanglah dan teruskan hal seperti ini," sang dokter memberi anjuran. "Ketika Anda tutupi jiwa Anda, maka pada saat yang sama Anda tutupi tubuh Anda. Jika Anda senantiasa mengungkapkan apa yang ada dalam diri Anda, maka Anda akan merasa sehat." Kesehatan adalah sebuah fungsi dari pengungkapan diri. Ketika Anda hidup jujur pada diri Anda dan juga impian-impian Anda, maka tubuh, pikiran, dan emosi Anda akan hadir dalam tujuan-tujuan Anda. Namun ketika Anda tidak mengungkapkan kebenaran Anda akan tersumbat, frustasi, dan tidak punya harapan. Depresi merupakan sebuah indikasi bahwa Anda sedang menolak pengungkapan diri Anda. Anda tidak mungkin dapat mengungkapkan diri Anda dan pada saat yang sama Anda merasa kehilangan semangat. Ketika Anda merasa tertekan, biarkan energi yang bergerak dalam diri Anda bersuara. Ungkapkan kebenaran tentang diri Anda dan bertindaklah sesuai dengan denyut-denyut kreatif Anda. Maka kabut pun akan cepat sirna serta Anda akan menemukan kembali diri Anda dalam jalur yang sesuai dengan tujuan Anda. Bahkan banyak orang yang berhasil mengobati penyakitnya, termasuk penyakit yang dianggap tidak bisa disembuhkan, ketika mereka mengambil kembali hak dan kekuatannya untuk hidup secara utuh, bebas, dan berdasarkan kata hati. Anda memiliki sebuah bakat yang hanya Anda yang dapat mengungkapkannya. Ungkapkanlah bakat Anda. Anda akan merasa kuat dan hidup. Garis hidup Anda pun akan bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Kebahagiaan Anda tidak tergantung pada kejadian-kejadian di sekitar Anda, tapi tergantung pada apa yang Anda ciptakan dari kejadian-kejadian itu. Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi Anda memiliki kontrol penuh atas respons Anda sendiri. Ketika Anda bereaksi karena rasa takut atau karena sikap menghakimi, maka Anda merangkai ilusi yang hanya membawakan rasa sakit pada Anda. Tetapi ketika respon Anda muncul dari rasa kasih sayang dan rasa percaya, maka Anda melepaskan diri dari kepercayaan-kepercayaan suram dan membuka pintu bagi kebaikan. Begitu Anda melakukan sebuah tindakan, lepaskanlah tindakan itu ke alam semesta. Jika tujuan-tujuan Anda murni, maka Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain ciptakan dari apa yang Anda lakukan. Percayalah pada kehidupan agar bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Jika orang menyeleweng atau menyalahgunakan apa yang Anda pernah ciptakan, maka selanjutnya mereka harus berurusan dengan konsekuensi-konsekuensinya dan itu bukan urusan Anda.
Yang menjadi urusan Anda adalah menjalani kehidupan dengan keseluruhan hati Anda, bertindak selaras dengan nilai-nilai Anda, dan menemukan kedamaian melalui integritas diri Anda sendiri. Makna dari pengalaman apapun adalah apa yang Anda berikan kepada pengalaman itu sendiri. Jika orang lain menggoda Anda agar Anda melangkah memasuki rasa takut atau sikap menghakimi, maka janganlah mau tunduk. Tetapi sebaliknya, pilihlah jalan yang mulia, jalan ke arah hati yang damai, dipenuhi oleh penafsiran-penafsiran yang damai pula. Jika Anda memusatkan perhatian pada kejahatan, maka Anda hanya akan menemukan lebih banyak lagi kejahatan. Namun, jika Anda alihkan perhatian Anda pada keajaiban-keajaiban, maka Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban itu kemanapun Anda melihat. Dunia yang Anda lihat melalui pandangan kasih sayang jauh lebih dekat pada kenyataan dibandingkan dunia yang diperlihatkan pada Anda oleh rasa takut. Menerima ucapan orang lain, meskipun menurut Anda mereka berbohong, akan membawa kelegaan bagi Anda maupun bagi orang tersebut. Jadilah orang terkasih bagi diri Anda sendiri. Dalam sebuah seminar, seorang wanita bernama Georgia melaporkan bahwa dia telah menikah dengan seorang pria yang tidak memiliki perasaan kepadanya. Selama bertahun-tahun yang panjang dan mengesalkan dalam upaya mengembalikan kehangatan dalam perkawinannya, Georgia merasa bahwa dia harus meninggalkan suaminya. Saya katakan kepadanya bahwa saya ingin bercerai, tapi dia menolak untuk menceraikan saya, ungkapnya kepada kelompok seminar tersebut. Oleh karena itu, saya putuskan bahwa meskipun dia tidak mencintai saya akan mencintai diri sendiri. Saya putuskan untuk memberikan rasa cinta dan sayang pada diri saya yang selama ini saya cari dari dirinya. Jadi setiap hari saya menulis sebuah surat cinta yang panjang bagi diri saya sendiri. Surat itu mengatakan betapa cantik, betapa bijak, dan betapa menariknya saya. Suatu hari suami saya menemukan salah satu surat-surat saya. Karena surat itu tidak ditandatangani, ia menyangka surat itu dari lelaki lain. Keesokan harinya, ia mendatangi saya, melambai-lambaikan sebuah surat di tangannya. Dia berkata, "Saya tidak bisa bersaing dengan laki-laki ini. Kamu bisa mendapatkan perceraian yang kamu mau." Hubungan Anda adalah cerminan bagi Anda. Cinta yang Anda terima atau yang tidak Anda terima dari orang lain adalah cerminan dari seberapa banyak Anda mencintai diri sendiri. Ketika Anda sungguh-sungguh mencintai diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan pernah dapat dilecehkan. Namun, ketika Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang bisa menyelamatkan Anda. Jika Anda merasa sedih atau frustasi karena Anda tidak mendapatkan cinta, penghargaan, dan pengakuan yang ingin Anda peroleh dari orang lain, berikanlah semua itu oleh Anda kepada diri Anda sendiri. Rasa cinta yang Anda milikilah yang Anda inginkan. Mengapa Anda pusingkan diri Anda dengan mencarinya dari orang lain? Ketika Anda menghargai dan menyayangi diri Anda, maka kebahagiaan Anda akan tumbuh dalam diri Anda sendiri, dan Anda tidak harus menggantungkan diri pada orang lain untuk hal itu. Ketika Anda memberi lebih banyak rasa cinta kepada diri sendiri, maka hubungan Anda dengan orang lain membaik. Orang tersebut akan memberi lebih banyak cinta kepada Anda sebagai hasil dari getaran hukum tarik-menarik. Anda tidak perlu memaksa atau memanipulasi siapapun karena kehidupan akan membantu Anda dalam mencapai perubahan-perubahan yang Anda inginkan. Mereka yang tidak merasa cocok dengan sikap menghargai diri sendiri yang Anda lakukan akan mengambil sikap, entah mulai menghargai diri Anda atau mereka akan meninggalkan dunia Anda yang sudah Anda kuasai. Dan pada gilirannya, alam semesta akan mengirimkan orang-orang yang cocok dengan kemesraan pada sisi dalam diri Anda. Orang lain bukanlah sumber cinta Anda. Andalah sumber cinta itu. Cinta sejati merupakan urusan pribadi. Kisah seorang penjahit jas. Seorang pria menemui Tommy, seorang penjahit jas,
untuk mencoba jas pesanannya. Setelah Tommy sedikit mengubah jas tersebut, pria itu berdiri di depan kaca untuk memeriksa ukurannya. Dia memperhatikan bahwa lengan kanan jas tersebut agak sedikit pendek. "Tommy," katanya, "lengan yang ini kelihatannya agak sedikit pendek. Bisa minta tolong untuk dipanjangkan?" "Lengan yang ini tidak terlalu pendek," jawab Tommy. "Lengan Anda lah yang terlalu panjang. Coba tarik lengan Anda beberapa senti, maka Anda akan melihat bahwa lengan jas ini ukurannya pas sekali." Lelaki ini sedikit mengangkat lengannya dan benar saja lengan jasnya cocok ukuran panjangnya pada pergelangan tangan. Namun gerakan yang ia lakukan ini mempengaruhi ukuran bagian atas jas itu. "Sekarang bagian belakang dari kerah jas ini naik beberapa senti di atas leher saya," keluhnya. Tommy menjawab, "Tidak ada yang salah pada kerahnya. Leher Anda terlalu rendah. Angkatlah punggung Anda dan ukuran kerahnya akan sesuai sekali." Lelaki itu sedikit mengangkat punggung dan lehernya sehingga kerah jasnya melingkar di tempat yang semestinya. Namun sekarang ada masalah baru lagi, yaitu batas bawah jasnya naik tinggi di atas bokong lelaki itu. Ia berkata, "Sekarang semua bagian belakang badan saya kelihatan," keluhnya. Tommy menjawab, "Tidak masalah. Angkat saja bokong Anda sedikit sehingga terlindungi jas." Laki-laki itu menurut saja hingga bentuk tubuhnya bertekuk tidak karuan. Tommy meyakinkannya bahwa masalahnya bukanlah terletak pada jasnya, tetapi pada dirinya sendiri. Begitulah si pelanggan membayar sang penjahit seharga jas itu dan berjalan keluar toko sambil mengenakan jasnya. Tapi dengan posisi tubuh yang paling tidak nyaman, ia berjuang untuk menjaga agar setiap bagian jasnya berada pada posisi yang seharusnya. Tidak lama setelah itu, dua orang wanita berjalan melintas dan keduanya mengucapkan selamat pagi kepada pria itu. Beberapa saat setelah itu, wanita tadi berbicara kepada rekannya sambil berbisik, "Lelaki malang itu benar-benar cacat." "Benar sekali, dia itu cacat," jawab rekannya. "Tetapi jasnya benar-benar cocok ukurannya untuk dia." Keluarga, teman, sekolah, agama, dan masyarakat memaksakan banyak sekali jas kepada kita. Beberapa di antaranya cocok ukurannya, tetapi banyak yang tidak cocok. Jika suatu pekerjaan, hubungan, situasi kehidupan, atau jalan spiritual tidak sesuai dengan Anda, maka bisa jadi orang lain meyakinkan Anda bahwa Andalah masalahnya. Orang yang baik, bijak, berbakat, atau matang, kata mereka, seharusnya bisa memasuki posisi ini, menanganinya dengan baik, bahkan menikmatinya. Namun, jika posisi itu tidak saling berhubungan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Anda, maka Anda hanya membuat lumpuh diri Anda dengan cara berupaya memaksakan diri Anda masuk ke suatu posisi yang sama sekali tidak cocok ukurannya dengan Anda. Yang benar-benar cocok dengan Anda pastilah akan terasa tepat dan mendukung keadaan Anda yang sesungguhnya sudah ada. Posisi yang sesuai itu akan memberi Anda ruang untuk bernafas dan mengungkapkan diri Anda secara alami. Semakin Anda harus mengubah diri Anda atau berpura-pura agar sebuah situasi tetap bisa berlangsung, maka semakin Anda merasa yakin bahwa situasi itu bukanlah untuk Anda. Ujian sesungguhnya dari sebuah hubungan, pekerjaan, atau agama adalah bahwa Anda dapat secara sepenuhnya dan bebas menjadi diri Anda sendiri dalam hubungan, pekerjaan, atau agama itu. Apapun yang baik untuk Anda akan mengeluarkan hal terbaik dari diri Anda dan tidak akan memaksa Anda untuk meyakini bahwa Anda adalah sesuatu yang sebenarnya bukan diri Anda sendiri. Sebuah cerita mengenai perlombaan lari. Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Denny sudah merancang sebuah sasaran untuk melakukan lari maraton yang terkenal itu pada ulang tahunnya yang ke-50 dan kini ia berdiri di garis start. Selama setahun, dia telah melakukan latihan berat untuk menguasai perlombaan yang melelahkan itu yang terdiri dari 19 km menaiki pegunungan Colorado dan 19 km arah balik ke bawah.
Denny membuat terkejut dirinya sendiri dengan kecepatan dan kekuatannya menanjak. Tapi ia mulai merasa kelelahan ketika ia berlari di jalur menurun. Kemudian dia terjebak berlari di belakang seorang pelari yang lamban, dan jalur sempit yang melintasi hutan memaksa Denny untuk berhenti dan menunggu seorang pelari yang akan membukakan jalan. Denny harus tertinggal jauh di belakang rekan pelarinya yang sedang berusaha untuk mempertahankan jarak tempuh yang sedang. Denny menggerutu pada dirinya sendiri bahwa seharusnya tidak boleh ada orang yang tidak fit seperti itu diizinkan untuk ikut lari maraton. Sementara itu, bagian punggung kaos lelaki di depannya itu terus menatap wajah Denny yang tertulis Bob yang keempat. Denny mulai penasaran tentang makna dari kata-kata itu. Akhirnya, Denny mendapatkan peluang untuk mendahului orang tersebut. Ketika ia melewati pelari itu yang sedang terengah-engah, Denny bertanya kepadanya, "Apa arti Bob yang keempat?" Di sela-sela nafasnya, rekan pelari tersebut menjawab, "Rekan saya Bob memiliki cita-cita untuk ikut lari maraton sebanyak 4 kali dalam hidupnya. Dia sudah mengikuti lari maraton sebanyak 3 kali, tapi tahun lalu dia meninggal. Jadi saya putuskan untuk menuntaskan impiannya. Maka ini adalah maraton Bob yang keempat." Tiba-tiba Denny yang sudah merasa kelelahan mendapatkan inspirasi baru untuk mengakhiri perlombaan dan membiarkan pria tadi memenangkan pertandingan. Mungkin kita tergoda untuk menghakimi orang atau kejadian-kejadian yang tampaknya menghalangi jalan kita. Padahal apa yang kelihatan sebagai sebuah penghalang boleh jadi menawarkan pelajaran penting atau berkah. Kita tidak pernah tahu dengan pasti mengapa orang melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki alasan-alasannya sendiri atas perbuatannya, dan seringkali ada makna yang tidak kita kenali pada pandangan pertama. Jika Anda dapat menantang godaan untuk menghakimi atau melampiaskan kemarahan dengan respon yang tanpa pertimbangan, maka Anda akan temukan pelajaran berharga berikut ini. Bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu tujuan dan segala sesuatu itu berguna. Seluruh dunia adalah kelas belajar kita dan setiap orang adalah guru kita. Biasanya ketika orang lain tampak bertentangan dengan kita, maka sebenarnya bukan demikian tujuan mereka. Boleh jadi mereka hanya kecewa terhadap sesuatu yang tidak berhubungan dengan kita atau sedang merasa takut atau sakit karena suatu alasan yang kita tidak pahami. Jadi jangan ambil hati perbuatan mereka kepada kita. Jika mereka tampak jahat, maka sebenarnya mereka cuma terluka. Lakukan hal terbaik untuk bersikap ramah dan jaga pikiran Anda jauh dari menjadikan orang lain sebagai korban atau konflik. Rasa sayang kepada orang lain merupakan suatu hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ketika saatnya tepat, situasi akan cair dan Anda akan senang karena Anda memiliki perspektif atau pola pikir yang lebih luas. Jika urusan tampak berjalan terlalu lambat atau tidak sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan, maka tidak baik bagi Anda untuk memaksakan lebih kuat lagi karena menjadikan urusan berjalan lebih lamban. Mungkin ada hal lain di mana Anda ditakdirkan untuk mengerjakannya pada saat itu. Jika Anda mengalihkan perhatian Anda dari rintangan dan melakukan hal lain yang lebih mudah dan menyenangkan, maka Anda akan mengerti mengapa Anda terhambat. Setelah itu, penghalang jalan akan sirna dan Anda akan melaksanakan tugas Anda dengan mudah dan cekatan. Bahasa Mandarin kuno terdiri dari simbol-simbol kata yang disebut karakter. Setiap karakter mewakili sebuah pemikiran dan kombinasi dari karakter dalam membentuk kata-kata. Dalam bahasa tersebut, karakter untuk kata sibuk adalah kombinasi dari dua karakter, yaitu membunuh dan hati. Kesibukan sebagian besar merupakan pengalihan pandangan diri. Kita takut menghadapi perasaan dan diri kita sendiri
sehingga kita membuat sebuah daftar yang tidak berujung berisi aktivitas antar dan ambil barang, tugas-tugas, dan perjanjian yang berfungsi agar kita senantiasa sibuk. Kemudian kita menjadi terlalu sibuk, tertekan, dan tegang, yang menyebabkan keakraban dan permainan menjadi hal yang tertunda hingga akhirnya sama sekali sirna. Adalah tidak mengejutkan bahwa sakit jantung sangat banyak ditemukan dalam budaya kita. Hati kita membutuhkan waktu dan ruang untuk mengalir dengan ritme kehidupan yang waras. Jika kita memberikan cinta kepada diri kita dan orang lain, maka hati kita akan senang dan sehat, baik secara fisik maupun emosional. Luangkan waktu yang Anda butuhkan untuk menikmati hidup Anda. Anda dapat membiarkan diri Anda mendapatkan kesenangan dan tetap memenuhi berbagai tanggung jawab Anda. Di samping itu, jika Anda menjaga jiwa Anda tetap bahagia, maka Anda sebenarnya akan mencapai tugas-tugas Anda secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Setiap hari, sisihkan waktu untuk mengembangkan jiwa Anda. Lakukanlah eksplorasi pada musik, seni, atau tarian, bacalah bacaan ringan, berkumpul dengan rekan-rekan, bermain-main dengan hewan peliharaan, asik melakukan hobi, atau keluar menikmati alam. Ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, bahkan untuk jangka waktu yang singkat di setiap harinya, maka Anda akan mengisi ulang baterai Anda dan menemukan kekuatan serta energi untuk melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan. Jika Anda terlalu sibuk sehingga tidak bisa berhubungan dengan jiwa Anda, maka Anda benar-benar terlalu sibuk. Hargailah jiwa Anda sebagaimana Anda menghargai diri Anda, maka hal lainnya secara alami akan mengikuti. Sebuah kisah dari Parker Palmer berjudul Rasa Sayang yang Sesungguhnya. Saya mengalami 2 kali depresi berat dalam kehidupan. Pada kedua-duanya, teman-teman saya berupaya untuk menyelamatkan saya dengan dukungan dan nasihat yang benar-benar diniatkan. Di tengah depresi yang saya alami, saya mempunyai seorang teman yang melakukan hal yang berbeda dengan rekan-rekan saya sebelumnya. Setiap jam 4 sore, dia mendatangi saya, mempersilahkan saya duduk di sebuah kursi, melepaskan sepatu saya, dan memijit kaki saya. Dia hampir tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia ada, dia bersama saya. Dia adalah tempat bergantung bagi saya, semacam penghubung saya ke komunitas manusia dan kemudian ke kemanusiaan saya sendiri. Dia tidak perlu memperbaiki saya. Dia mengetahui makna kasih sayang. Ketika Anda memperhatikan orang yang Anda kasihi berada dalam situasi yang menyakitkan, perasaan tidak nyaman mungkin akan menggoda Anda untuk melompat dan menolongnya. Meskipun tujuan-tujuan Anda baik, mereka sebenarnya tidak butuh ditolong. Yang mereka butuhkan adalah kebaikan, dukungan, dan keleluasaan bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Terkadang pemikiran kita tentang bagaimana orang lain harus melakukan suatu proses adalah sebuah pemaksaan keyakinan dan nilai-nilai yang kita yakini atau keyakinan dan nilai-nilai mereka yang akhirnya hanya menambah rasa sakit mereka. Penyembuhan adalah menghadirkan kelegaan, bukan seperti cara yang kita pikirkan bagaimana orang lain harus diberikan rasa lega, tapi dengan cara yang benar-benar akan membantu mereka. Sayang berarti menemukan apa yang membuat orang lain bahagia, lalu kemudian menghadirkannya untuk mereka. Langkah pertama dalam membantu orang yang dicintai keluar dari permasalahannya adalah dengan cara menyertai mereka. Buat mereka tahu bahwa Anda sayang dan peduli kepada mereka. Kehadiran Anda lebih penting dari kata-kata Anda. Menyingkirlah ke dalam ruang keheningan saat ini. Sekedar menyertai seseorang ketika mereka menjalani proses dalam menghadapi masalah mereka merupakan suatu kemampuan yang mulia dan suci. Jika Anda menentang bantahan atau respon mereka atas permasalahan itu, maka Anda hanya akan memperparah kesulitan mereka.
Tapi jika Anda mampu menunjukkan rasa sayang yang tidak bersyarat, maka Anda sedang membantu penyembuhan mereka. Alam semesta yang melimpah. Suku Tlingit dari orang-orang asli Amerika yang sudah lama mendiami Alaska, suatu ketika hidup di belahan dunia yang kaya dan makmur. Selama musim, ikan salem memenuhi sungai-sungai kecil di wilayah itu, sehingga siapapun dapat menyeberangi sungai hanya dengan melangkah di atas ikan salem. Orang-orang Tlingit hidup dengan kesadaran akan kelimpahan alam, sehingga mereka tidak mengenal istilah kelaparan dalam kamus mereka. Gambarkan belahan dunia yang didiami oleh orang-orang Tlingit, dan pandanglah alam semesta sebagaimana Tuhan telah menciptakannya, melimpah dengan segala sesuatu yang cukup bagi setiap orang. Segala rasa kekurangan sebenarnya hanya ada dalam pemikiran kita. Ketidakcukupan bukanlah sebuah faktor, tetapi suatu keadaan dari sebuah kesadaran. Ketika Anda berpikir kurang, maka segala sesuatu yang Anda lihat menjadi punya kekurangan. Bahkan cara ini juga berlaku bagi kemakmuran. Ketika Anda melihat melalui pandangan kecukupan, maka Anda akan temukan bahwa kecukupan ada di mana-mana. Kehidupan bukan hanya mampu memberi suplai makanan yang cukup bagi semua orang, tapi juga bisa memberi rasa cinta, kesehatan, keamanan, kesuksesan, dan rasa senang yang mencukupi. Pengalaman Anda tentang kemakmuran tergantung pada pemikiran-pemikiran Anda. Berhati-hatilah, jangan turut ke dalam kesepakatan kolektif atas kekurangan atau kerugian. Sebenarnya, Anda memiliki kekuatan untuk memilih dunia yang Anda tinggali dengan kesadaran Anda. Anda adalah satuan wujud yang berdaulat dalam mewujudkan pengalaman-pengalaman Anda. Anda dapat menciptakan atau merombak kepercayaan apapun kapan saja. Semua pemikiran tentang kemakmuran selaras dengan sifat alami dan tujuan Anda, juga dengan alam semesta sebagaimana Tuhan telah menciptakannya. Berlatihlah untuk berpikir kaya, maka Anda akan benar-benar menyadari betapa kayanya Anda. Mencintai hidup sepenuh hati, menumbuhkan hidup yang penuh kemuliaan. Kunci kesuksesan adalah tetap jujur pada tujuan-tujuan Anda. Kehidupan Anda merupakan cermin yang sempurna dari tujuan Anda. Kehidupan memberi Anda persis apa yang Anda beri pada kehidupan. Jika Anda memasuki sebuah hubungan, karir, atau jalur hidup tertentu dengan sepenuh hati, maka Anda akan menikmati hasil yang seutuhnya. Namun, jika Anda hanya mencurahkan setengah hati saja, maka Anda akan mendapatkan setengah dari hasil yang ingin dicapai. Anda tidak bisa berdiri di atas sebuah celah, sementara kedua kaki Anda merengkuh kedua sisinya. Melompatlah ke salah satu sisi, tetapi apapun yang Anda lakukan, melompatlah secara sempurna. Ke sisi manapun, Anda akan sampai. Satu-satunya kemungkinan Anda akan gagal adalah jika Anda ragu-ragu di tengah-tengah celah. Perhatikan sebelum Anda melompat, lalu melompatlah. Di sepanjang jalan spiritual, banyak pengalih perhatian yang memanggil. Rasa takut, ketidakpercayaan, dan ilusi menunggu Anda di banyak persimpangan dan membujuk Anda untuk menutup hati Anda, melindungi diri Anda dari kekuatan-kekuatan jahat. Jika kebetulan Anda jatuh menjadi korban dari penggoda-penggoda ini, maka bangunkan diri Anda untuk melanjutkan perjalanan. Nantinya, Anda akan bertambah kuat karena pengalaman tadi, dan semakin kurang kemungkinan Anda akan membeli barang-barang yang salah pada waktu berikutnya. Setiap sesuatu yang muncul di hadapan Anda merupakan sebuah bagian dalam pencarian Anda. Gunakan setiap pengalaman untuk berlatih menemukan kebenaran, dan Anda akan mengubah persinggahan yang dijiwai kekejian menjadi tempat perhentian sementara di jalan menuju pencerahan. Terima kasih, saya Vita, Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!